Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerjasama kami, yaitu tentang etika bisnis dan e-commerce. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Yulia Angelina, NIM 68 2018 213. Nama saya Luis Ferdinand Wirawan dengan NIM 68 2018 031. Nama saya Mona Leleani Ngangor, NIM 68 2018 121. Perkenalkan, nama aku Jonathan Yusuf Saputra, 68 2018 006. Nama saya Felicia, NIM 68 2018 002. Saya akan mulai dari definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis. Aturan-aturan ini dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini harus dijalankan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Etika bisnis ini, tanpa adanya etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan menjadi tidak sehat, konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan terjadi, ataupun munculnya praktek monopoli dalam perdagangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah sebuah pedoman untuk menentukan baik atau benarnya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tujuan dari adanya etika bisnis yaitu untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pebisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan baik dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, bisnis juga memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang dapat bertahan dan jangka waktu yang lama. Jika terdapat seorang pebisnis yang berlaku tidak jujur atau curang, maka kemungkinan besar tidak ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Yang kedua adalah prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Selanjutnya adalah prinsip saling memberi keuntungan etika bisnis. Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Sama seperti prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Selanjutnya adalah prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip keadilan ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu, prinsip keadilan etika bisnis juga mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara rata dan memberikan hak mereka masing-masing. Selanjutnya adalah prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam prinsip ini, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran etika bisnis. Yang pertama adalah pelanggaran hukum. Contoh pelanggaran hukum adalah sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali, padahal peraturan tersebut sudah ditetapkan dalam UU nomor 13 tahun 2003. Selanjutnya adalah pelanggaran transparansi. Suatu perusahaan tidak memberikan biaya tambahan suatu kreditan barang terhadap konsumen. Tentunya mengenai hal ini konsumen akan melakukan protes karena tidak dijelaskan sejak awal. Selanjutnya adalah pelanggaran kejujuran.
Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya atau sebenarnya kepada konsumen secara kualitas dari barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya adalah pelanggaran empati. Perusahaan tidak memberikan tanggapan mengenai keterlambatan seorang klien bisnis yang memiliki halangan seperti sakit, atau bahkan pihak perusahaan pun juga mengancam orang tersebut. Selanjutnya adalah cakupan dalam etika bisnis. Ada 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan etika bisnis menurut Richard T. DeGeorge pada tahun 1986 di dalam buku Business Ethics. Yang pertama adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Yang kedua adalah etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan meta etika yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Selanjutnya adalah bidang penelaah etika bisnis yang menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Yang terakhir adalah etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat, dan sebaliknya mendekati permasalahan yang terjadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bisnis di bidang teknologi informasi. Bisnis di bidang ini dibagi menjadi 5, yaitu bidang industri perangkat kelas, itu misalkan seperti IBM, seperti SanDisk, seperti Kingston dan lain-lainnya. Dan di bidang kedua itu bidang industri perangkat lunak. Perangkat lunak itu contohnya seperti Microsoft, Oracle, Adobe dan sebagainya. Bidang ketiga itu bidang distribusi dan penjualan barang, misalnya itu penjualan dan distribusi produk-produk komputer. Dan keempat, bidang pendidikan teknologi informasi, misalkan kursus dan perguruan tinggi bidang IT. Bidang pemelihara dan selanjutnya bidang pemelihara teknologi informasi, misalkan lembaga bisnis dengan spesialisasi maintenance dan teknisi. Selanjutnya tantangan bisnis di bidang teknologi informasi. Tantangan yang pertama itu tantangan inovasi dan perubahan yang cepat berakibat pelatihan dan mengusahakan sumber daya untuk mendapat bersaing, misalkan Windows XP menjadi Windows 7. Tantangan kedua adalah tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, adanya persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional, adanya keputusan dan tindakan dari perusahaan dalam level internasional yang dapat memberikan dampak. Yang keempat, tantangan perkembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Dan kelima, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, Pengertian e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan pemanfaatan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Secara sederhana, e-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi sistem elektronik. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Johnny Wong mengatakan bahwa pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Yang kedua adalah Fermat, yaitu e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. 1. E-commerce business to business. Transaksi ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Yang kedua, e-commerce business to konsumen. Transaksi ini terjadi layaknya jual beli biasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Yang ketiga, e-commerce konsumen to konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Keempat, e-commerce konsumen to business adalah
Kebalikan dari bisnis to konsumen, yang dimana konsumen terakhir bertindak sebagai penjualan dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. 5. Media atau aplikasi e-commerce. Seperti penjelasan sebelumnya, transaksi bisnis ini bergantung pada jumlah aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, app service, dan file transfer protokol. Yang berikut contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama, jual beli online. Yang kedua, internet banking dan SMS banking. Yang ketiga, TV kabel dan internet provider. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang komponen e-commerce. Komponen e-commerce ada 6, yaitu yang pertama produk. Di sini produk ada 2 jenis, yaitu produk fisik dan produk digital. Untuk produk fisik yaitu seperti pakaian, gadget, dan makanan. Untuk produk digital yaitu e-book, membership, dan software. Yang kedua ada tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain atau hosting seperti website untuk media pemasaran. Yang ketiga adalah cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang dilakukan untuk menerima pesanan. Di antara adalah dengan memanfaatkan email, SMS, dan sebagainya. Yang keempat, ada metode pembayaran seperti ATM, debit, GoPay, dan lain-lain. Yang kelima, ada metode pengiriman, bisa dikirim melalui JNE, Tiki, dan lain-lain. Yang keenam, ada customer service, yaitu pelayanan yang ada di e-commerce. Terus manfaat e-commerce bagi bisnis dan konsumen. Bentuk manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama, kemudahan dalam melakukan aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Yang keempat, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan mudah selama 24 jam penuh. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap menarik. Yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih murah. Dampak dari e-commerce. Dampak positif e-commerce yang pertama, dapat meningkatkan supplier management. Yang kedua, membantu mempersingkat waktu produksi. Yang ketiga, meningkatkan mata rantai pendapatan. Yang keempat, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, potensi terjadinya penipuan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi. Yang ketiga, potensi terjadinya kehilangan barang. Yang keempat, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa sepengetahuan kita sendiri. Dan terakhir, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Model hukum perdagangan elektronik. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh Uncitral sebagai salah satu komisi internasional di bawah PBB. Model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51/162 tanggal 16 Desember tahun 1996. Beberapa poin penting dari 17 pasal dalam Uncitral Model Law on Electronic Commerce tersebut antara lain adalah: yang pertama, pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message. Pasal 5 dari model hukum ini menjelaskan bahwa informasi memiliki implikasi hukum, validitas atau pemberlakuannya walau berbentuk data message. Yang kedua adalah pengakuan terhadap tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dan mengindikasi persetujuan seseorang akan daftar informasi dalam data message. Yang ketiga adalah adanya pengakuan atas originalitas data message. Ketika hukum memerlukan sebuah informasi untuk ditampilkan atau ditetapkan dalam bentuk asli,
dapat ditampilkan jaminan yang dapat diandalkan untuk integritas sebuah informasi sejak pertama dibuat dalam bentuk data message. Yang keempat adalah data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum atau admissibility and evidential weight of data message. Dalam pasal 9 ini menyatakan bahwa dalam setiap peristiwa hukum, informasi dalam bentuk data message mempunyai kekuatan dalam pembuktiannya. Yang kelima, pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Poin tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang mengharuskan berbagai dokumen direkam atau sebuah informasi didokumentasikan atau disimpan, aturan tersebut dapat dipenuhi dengan mendokumentasikan data message. Sekian dari kelompok kami, untuk kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kakak, aku kayak kakak. Udah? Udah, ini ngucapinnya sama-sama.